Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di sini, dan dalam video kali ini kita akan bahas kira-kira kalau kita menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan, mending yang kita upload itu atau yang kita postnya itu adalah bentuknya video, oke, gambar, atau gambar dan tulisan, atau bahkan mungkin cuma tulisan aja. Nah, kalau Anda saat ini lagi nyimak suara saya atau video saya, Anda dengar ada suara hujan gede. Nah, mudah-mudahan kalau Anda nyimak video ini sampai akhir, nah, promosi-promosi Anda juga jadi pada laku, karena memang ini yang akan saya bahas ini adalah apa yang saya pelajari dari digital marketing leadernya Tokopedia waktu saya ikut kelas sharingnya beliau beberapa minggu yang lalu. Oke, jadi ini suasana lagi hujan, ya mungkin ada background saya di belakang, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan suara saya terdengar lebih jelas ya. Kalau misalkan kira-kira suara saya kedengarannya kurang jelas, Anda boleh komen di bawah, Anda bilang, Mas, kurang jelas gitu, saya minta video yang lain atau mungkin yang lain yang bisa bikin lebih jelas gitu. Nah, itu yang saya pelajari dari sharing beliau. Jadi ngebahas tentang kira-kira apa sih bedanya ketika kita ngeposting pakai video, pakai picture atau pakai caption. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi tuh saya sebenarnya sempat bingung ketika saya bikin konten ini. Sebelumnya tuh saya lagi dalam kondisi bingung. Gue nih lagi mau ngeposting di status media sosial itu biar eksis lah ya. Tapi kok gue bingung ya, gue udah bikin gambarnya, pas mau bikin captionnya itu kayaknya males banget. Nah, saya mau bikin captionnya tuh males banget. Which is captionnya itu adalah sebenarnya gue cuma mau cerita tentang apa yang gue pelajarin dari kemarin itu gue ketemu sama tukang sekoteng, yang nanti akhirnya ada actionnya itu dia bisa masuk ke tempat gue yang lain, atau dia bisa masuk ke edukasi konten gue yang lain. Sebenarnya cuma sesimpel itu yang mau gue bikin. Nah, karena gue akhirnya males, jadi gue nggak terusin, dan ya udah deh, gue cuma bikin ucapan selamat puasa. Karena pas gue bikin konten ini bertepatan ini hari pertama bulan puasa di tahun 2020 dalam kondisi pandemi corona. Akhirnya ya udah, gue cuma bikin konten tentang ucapan selamat puasa yang konten sebelumnya nggak jadi. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini juga menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan sempat merasakan kegalauan. Kira-kira kontennya apa sih? Saya nggak tahu teman-teman pernah ngerasa bosen atau enggak dengan konten postingan yang kita pakai. Ya, karena saya sendiri pun saya pernah ngerasa bosan ketika kok konten yang saya pakai. Anda bisa nyimak video saya yang lain tentang ketika saya menggunakan sosial media saya untuk promosi dan jualan itu. Di mana itu saya ngerasa bosen dengan konten-konten yang saya publish atau yang saya pakai di sosial media. Ya, karena konten-kontennya itu ya saya cuma sekedar kayak konten posting produk, terus jualan, posting produk, jualan. Sampai akhirnya saya sendiri ngerasa enek gitu. Ya, saya nggak tahu, karena akhir-akhir ini pun saya juga ngerasa enek ketika saya masuk sosial media. Terus ya saya kayak ngerasa kayak masuk marketplace. Gambarnya kurang lebih kayak gitu. Ya, saya nggak nyalahin itu karena saya pernah ada di posisi itu, dan waktu itu memang ternyata saya juga bingung. Oke, kalau bukan kontennya kayak begini buat promosi dan jualan, kira-kira konten apa sih yang mesti gue posting? Ya udah, karena saya taunya cuma saya ngeposting produk, terus info produk saya, ya udah saya pakainya cuma kayak gitu doang. Sampai akhirnya saya ngerasa enak sendiri, saya ngerasa bosan, dan akhirnya saya tinggalin. Nah, kemarin itu pas saya ikut kelas sharingnya dari digital marketing leadernya Tokopedia itu, saya dapat insight baru dan saya dapat insight lain yang mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman supaya yang menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan ini jadi lebih variatif kontennya. Supaya apa? Supaya nanti yang visit juga nggak jenuh. Supaya apa? Yang visit nggak jenuh, terus bisa menghasilkan lebih banyak interaksi. Karena goalsnya adalah dengan ya kita pengen lebih banyak interaksi. Bukan cuma sekedar kita ngeposting doang tapi nggak ada interaksi. Nah, jadi gambarannya gini yang dia bahas. Ada 3 konten video, picture sama caption. Nah, ini sering kali kita nih yang menggunakan sosial media untuk promosi dan jualan, kayak saya waktu itu berharap dengan posting-posting, ya saya terima telepon dan closing. Ya padahal kan kenyataannya, faktanya di lapangan nggak seperti itu. Nah, dia bahas di sini seringkali. Jadi ini yang saya dapat ya, ini insight yang saya dapat. Seringkali ini kayak saya waktu itu juga, ketika saya ngeposting untuk promosi dan jualan pakai sosial media, saya sendiri nggak tahu apa goals dari postingan saya. Saya sendiri nggak tahu apa goals dari postingan saya. Nah,
selama apa yang saya pelajarin, jadi ternyata ada 2 goals atau ada 2 tujuan ketika kita melakukan posting konten. Ada 2 tujuan, yang mungkin ada tujuan-tujuan yang lain. Ya karena ini insight-nya adalah marketer insight saya, ya terserah saya lah ya insight-nya mau apa. Kalau Anda punya insight yang lain, Anda boleh komen di bawah, Anda ceritain insight Anda kira-kira ketika kita ingin posting konten di sosial media kita yang isinya mungkin tentang promosi dan lain-lain, kira-kira ada goals apa lagi sih? Kalau menurut saya cuma 2 goalsnya. Yang pertama adalah kita mau kita mau melakukan awareness, oke, atau kita mau minta orang yang lihat komen kita ini action. Oke, jadi cuma 2. Apakah konten kita ini tentang awareness? Ya nanti ada video lain mungkin yang ngebahas tentang apa sih itu awareness. Awareness ini artinya adalah simpelnya kalau gue bahas singkat, kita mau dengan konten yang kita post ini tuh orang jadi sadar, jadi ngerasa oh gue nih perlu produk lu ya. Oh ternyata lu nyediain produk kayak gini ya buat gue. Apakah itu awareness atau kita mau minta dia ngambil tindakan, ngambil action? Atau memang keduanya antara action dan awareness? Nah, kita mau minta itu yang mana? Oke, nah itu yang perlu kita tetapkan dulu di awal. Jadi memang dengan gua ngeposting konten ini, goalsnya adalah orang yang nyimak jadi apa. Nah itu kita perlu tahu dulu tuh. Nah, ini kalau dari digital marketing leadernya si Tokopedia, dia bahas kayak begini. Kalau yang kita lakukan adalah kita pengen ngepostingnya adalah video. Nah umumnya video ini tujuan utamanya biasanya dipakai untuk melakukan yang namanya awareness. Itu. Jadi memang mayoritas video ini dipakai buat melakukan yang namanya awareness. Nah, efek marketing dari video ini berapa? Jadi kalau dari hitungan 1 sampai 10 dia bilang, ketika dia menggunakan video untuk melakukan awareness terhadap produk dia, terhadap bisnisnya, terhadap Tokopedia, itu efek marketingnya tuh dari 1 sampai 10, itu nilainya 10 dia bilang. Ya, gue nggak tahu parameter nilainya apa ya. Lu tanya sendiri lah ya ke sana. Nah, ketika kita pakai yang sifatnya itu adalah gambar atau picture dan caption. Picture dan caption itu umumnya adalah ketika picture itu tujuannya itu adalah kita ngasih gambaran sedikit awareness. Jadi biasanya ini kayak picture kalau yang gue tangkap ya, rata-rata tuh nggak ada yang kayak cuma picture tok. Itu mungkin ada ada aja yang picture tok. Ada yang sifatnya video pendek, ada yang picture, itu umumnya itu sifatnya adalah awareness dan action. Karena kalau yang saya simak dari teman saya, gambar itu kan bisa mengungkapkan ribuan kata. Nah kalau video itu bisa lebih dari sebuah kata-kata, dia bilang kayak gitu. Nah makanya itu sifatnya bisa awareness, terus kemudian ada action yang kita minta setelah mereka nyimak atau mereka melihat gambar tersebut. Efek marketingnya berapa? Efek marketingnya itu dari 1 sampai 10. Dia bilang efek marketingnya 7. Jadi dengan menggunakan video, dengan menggunakan gambar yang kita kasih caption di dalam gambar tersebut, itu efek marketingnya sekitar 7. Karena umumnya biasanya gambar juga ditambah caption, di mana di situ ada awareness dan action yang diminta sama kita. Efek marketingnya 7. Terus ada kalau kita pakai caption tulisan nih. Nah kalau kita pakai caption tulisan, ini yang saya rasain ketika saya pengen pakai caption tulisan buat melakukan awareness, ini setengah mati men. Itu udah kayak gua ngeblogging di sosial media. Ya mendingan dia langsung aja suruh baca di blog gue mungkin. Makanya kalau si digital marketing leadernya ini bilang, gue lupa namanya siapa, jujur gue lupa. Dia bilang kalau kita pakainya caption, nah ini goalsnya atau tujuan utamanya adalah untuk action. Kita minta dia untuk melakukan sesuatu. Clear ya? Nah makanya biasanya itu caption pendek. Nah caption pendek kalau kita mau dia nyimak awareness, jadi bisa jadi kita pakai caption pendek, kita pakai caption tulisan untuk minta dia ngambil tindakan, kita bawa ke video kita yang lain atau ke konten kita yang lain yang sifatnya awareness di situ. Bisa jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi memang ya udah dengan caption itu yang lebih pendek, di mana tujuan utamanya adalah kita minta dia untuk action, kita bawa ke konten yang lain. Nah, efek marketingnya berapa? Efek marketingnya itu dari 1 sampai 10, dia bilang 5. Nah, jadi sebenarnya ketika memang kita mau bikin postingan di sosial media kita, ya bisa jadi memang kita mesti tahu dulu kayak goalsnya apa yang kita minta,
apa yang kita minta, terus apakah nanti ini kita mau arahkan dia untuk awareness atau memang action untuk beli, atau action untuk melakukan sesuatu untuk order dan lain-lain. Gambarannya mungkin seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran apa sih yang membedakan ketika memang kita pakai video, pakai picture, dan pakai caption. Kalau yang saya dapat adalah tadi insight yang pertama, kita mesti tahu ketika ngeposting tujuan utama kita itu apa. Itu yang pertama. Apakah kita mau ngasih awareness atau minta dia untuk action? Kalau misalkan kita mau minta dia untuk action, itu better bisa pakai caption gambar dan tulisan, atau cuma pakai caption tulisan doang. Bisa jadi seperti itu. Karena kalau sekarang kan tulisan itu kan bisa aneh-aneh kan. Ada tulisannya gede-gede, di belakangnya itu ada background dan lain-lain. Nah, itu kita bisa pakai yang kayak gitu juga. Nah, kalau kita pengen ngasih sifat awareness, better dibikin dalam bentuk video supaya orang nyimaknya lebih enak, atau memang ya kita arahkan ke sebuah blog. Jadi action terus arahin ke blog, terus nanti dia baca sampai akhirnya beli di situ. Nah, itulah gunanya kita pakai yang namanya landing page. Kita pakai yang namanya ya landing page untuk mengedukasi, atau untuk mengedukasi tentang produk atau layanan kita supaya awareness-nya dapat, supaya action-nya dapat. Itu bisa jadi lebih efektif. Itu aja di insight kali ini yang ngebahas tentang mending mana sih video, picture, atau caption. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran lebih banyak. Sampai ketemu di video yang lain. See you dan thank you. Bye-bye.